Selamat jumpa kembali bersama saya, Saudara Edur da Silva OFM. Kali ini kita kembali bertemu dalam Sabda Saban Hari Paskalis 15 November 2020. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bacaan Injil, yakni tentang perumpamaan talenta yang seringkali kita dengar dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Maka marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hambanya itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta sudah Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik hati dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembuhkan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, hingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah perumpamaan yang mungkin sudah sering kali kita dengar dan kita baca, dan kita renungkan berulang-ulang. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menghayati itu, mendalaminya sebagai bagian dari perjalanan iman kita? Nah, saudara-saudaraku, perumpamaan tentang talenta. Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang baik, memberikan talenta kepada 3 jenis orang. Memberikannya 5, memberikannya 2, dan memberikannya 1. Sikap dari masing-masing orang inilah yang membedakan nasib dari kehidupan 3 orang berbeda ini. Yang 5 dikembangkan, dihasilkan 5.
Yang dua dikembangkan menghasilkan dua. Yang satu memilih karena iri hati, karena merasa diri tidak diperhatikan. Yang terjadi adalah memilih menguburkan talenta yang satu itu dan mengembalikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kembali kita belajar tentang satu hal yang paling penting dalam hidup beriman, yakni ketekunan. Ketekunan adalah pintu gerbang dari kebijaksanaan. Saudara-saudaraku, hari ini secara khusus kita juga mendalami dalam bacaan pertama dari kitab Amsal ayat 31 itu digambarkan tentang kebijaksanaan hidup dalam ketekunan, digambarkan dalam sosok yang kita sebut dengan istri yang cakap. Secara puitis digambarkan oleh kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Hidup rajin dan tekun, lagi-lagi adalah pangkal dari kebijaksanaan. Orang yang rajin dan tekun adalah pangkal orang-orang yang berhasil dan sukses. Itu tidak ada yang bisa membantahnya. Sebaliknya, orang yang malas, orang yang tidak tekun, pasti dekat sekali dengan kegagalan semasa hidup. Hal ini lebih lagi dipertegas dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan begini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu kata-kata penting, berjaga-jaga dan sadar. Ketika kita dalam hidup itu harus senantiasa berjuang menghadapi berbagai tantangan yang ada. Hidup dalam sikap berjaga-jaga dan sadar adalah keutamaan setiap orang beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu cerita yang sangat inspiratif bagi saya. Suatu kali ada seorang pemuda ini datang kepada seorang guru. Guru ini adalah ahli untuk menemukan permata di sebuah desa yang sangat terkenal, menghasilkan banyak permata yang terkenal di berbagai belahan dunia. Sang anak muda ini minta kepada sang ahli permata ini, tolong guru ajarkan saya bagaimana caranya membedakan permata yang asli dengan permata yang imitasi. Apa yang terjadi? Waktu itu sang guru meragukan, benar tidak orang ini, anak muda ini mau belajar sungguh-sungguh. Tapi karena terus-menerus memohon dan meminta bantuan dan ajaran dari sang guru, oke, kita mulai. Besok kamu datang dan kita akan mulai belajar sesuatu. Besok sang pemuda datang kepada sang guru. Apa yang terjadi? Oke, sekarang berdiri di situ, pegang batu ini. Sang guru memberikan sebuah batu itu. Waktu itu batu permata, batu berlian yang asli yang dia pegang. Rasakan itu, pegang itu sampai saya berinstruksi berikutnya. Nah, sepanjang hari sang pemuda itu hanya diminta untuk memegang batu yang sama itu. Sampai sore hari sudah selesai, sang guru datang lagi mengambil batu itu dan besok kamu datang lagi ya. Hal itu dilakukan hari kedua, hari ketiga, terus-menerus sampai sekian hari. Setelah sekian hari, sang pemuda itu hanya menjalankan metode belajar yang sama. Dia makin heran, guru ini apakah sungguh-sungguh mengajarnya untuk membedakan permata yang asli dengan yang palsu atau tidak. Pokoknya hari ini dia bertekad untuk protes kepada sang guru. Persis, hari itu dia datang, kembali seperti biasa sang guru menempatkan sebuah batu di tangannya. Dan ketika dia mau protes, dia baru raba-raba batu itu dan mulai menyadari, loh guru, ini bukan batu yang biasanya batu permata atau batu bernilai yang biasanya saya pegang setiap hari itu. Dia heran setengah mati dan sang guru hanya tersenyum dan berkata apa? Betul, memang itu batu yang berbeda. Selama ini sekian hari ini kamu memegang batu berlian yang asli dan hari ini kamu sedang memegang batu berlian yang imitasi atau palsu. Hari ini kamu belajar satu hal, bahwa saat ini juga kamu sudah mulai belajar membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Ceritanya mungkin simple begitu saja ya. Tapi mau mengatakan satu hal. Ketekunan menjalankan segala sesuatu yang mungkin kelihatannya rutin, mungkin kelihatannya biasa, mungkin kelihatannya tidak ada progres, tapi ketika kita itu jalankan dengan penuh kesetiaan, disitulah sebuah perkembangan kepribadian bisa terjadi. Saat ini saudara-saudaraku, mungkin masing-masing dari kita punya berbagai macam kelebihan yang berbeda. Tapi kita juga punya banyak berbagai macam kesulitan yang juga berbeda masing-masing. Tapi semua itu perlu dijalankan, perlu dilalui dengan sebuah perasaan syukur. Bahwa Tuhan pasti punya maksud untuk memberikan proses yang sedang kita jalani ini. Entah kita diberi 5, entah diberi 2, entah diberi 1 talenta, jalankan itu dengan penuh rasa syukur. Ada tagline sebuah film yang sangat terkenal tahun lalu itu, judulnya Imperfect ya. Ubahlah insecure jadi bersyukur. Jangan sampai kelemahan-kelemahan kita membuat kita insecure atau tidak nyaman, tapi ubah itu menjadi bersyukur. Semoga saudara-saudaraku, perumpamaan talenta mengingatkan kita, Tuhan selalu adil memberikan apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya perlu mengembangkannya, mengembalikan kepadanya dengan sebuah buah yang lahir dari hidup dan usaha kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.